Adik-adik, bapak-bapaknya cuma begitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan mungkin karena ada wajah-wajah baru ya. Jadi mungkin kemarin belum ketemu. Saya Ahmad dan tim lagi, ini Mas Hendy juga bagian dari yang akan memfasilitasi kegiatan hari ini bersama Mbak Dena. Minta tolong untuk bareng-bareng ngobrol tentang masalah sampah di kampung Puting ya. Kemarin sudah ada satu hasil nih di dari Saida. Kan kemarin kita ngomongin organik ya, dan ternyata udah ada, cuman kayaknya timnya Saida si Rifai siapa lagi itu Fikri kayaknya mungkin lagi ada kegiatan lain ya, dan kayaknya juga yang bikin siapa yang belum login saya jadinya Itu anak-anak cowok Pak. oh, tetap yang kerjanya. Nah ini kita lihat dulu PR-nya. Jadi ternyata kemarin kan mungkin yang belum datang nih, kemarin itu habis ngomongin tentang sampah organik. Jadi dikasih PR Saida untuk bikin satu sampah yang dikelola menggunakan sistem kompos namanya. Jadi ini kan alatnya cuma sederhana ya. Ada bekas cat 20 kg. Kemudian, nah kalau saya melihat ini dalamnya sebenarnya ini kayaknya beli pupuk ya. Nah, sekam. Nah sebenarnya kalau kita beli itu ada duit yang keluar. Tapi ini sebagai awalan nggak apa-apa nih. Nah ke depan nggak usah beli lagi. Cukup ambil dari bekas ini apa? Serbuk kayu gitu. Nah, jadi kalau melihat yang hasil ini katanya dikerjain baru Rabu ya? Rabu. Sampahnya yang dibuang di sini apa aja? Kulit jeruk. Nah, yang dibuang itu kulit jeruk, kulit pisang. Jadi kalau diaduk nggak? Diaduk. Nah, ini hasilnya sebenarnya mikroorganismenya itu sudah bekerja. Jadi sebenarnya ini sudah mulai dia mengurai. Ini kulit jeruk nih. Udah hancur. Mulai dari apa dibuang? Rabu ya? Hari-hari Senin. Oh, Senin dibuangnya gitu. Jadi Iya, saya ngumpulin sampahnya sih, bukunya Rabu. Oh iya, jadi berapa hari itu udah? Iya, ini kayaknya kalau di kira-kira Senin apa Rabu? Iya. Nah, ini aromanya ada aroma jeruk. Iya, jeruk. Buah-buahan. Iya, saya kenapa minta buah-buahan dulu supaya kelihatan gitu. Kalau buah itu lebih cepat membusuknya daripada jenis yang protein itu agak lama. Nah, untuk lebih cepat mengurai itu dicacah kecil-kecil. Mungkin ini buat adik-adik ini ya, yang habis makan buah itu jangan langsung dibuang. Potong-potong bekasnya, itu bekas kulit apa? Semangka ya? Iya. Apalagi itu yang ada bekas kulitnya kalau habis makan. Melon, apalagi? Rambutan ya, rambutan, mangga gitu ya. Itu kalau dibuang di sini dalam waktu, sebenarnya idealnya itu kalau dia jadi kompos 30 hari itu udah membusuk, kemudian jadi kompos bisa digunakan untuk tanaman. Nah, kan di depannya ada snack, kan? Coba dibuka snacknya. Snacknya yang ada aja, coba dilihat. Khusus untuk yang muda-muda nih, dilihat dulu snacknya. Dilihat.
Ayo dibuka. Ibu boleh juga lihat. Yang ada ya. Oke. Sekarang ambil salah satu snack yang ada di dalam. Nah, oke. Kira-kira yang dipegang ini jenis sampahnya kalau udah selesai dimakan jadi sampah apa? Yang organik ya. Oke. Nah, jadi kalau habis makan yang sejenis ini kan biasa makan kadang waktunya juga nggak habis ya. Kalau selama ini mungkin kita langsung buang di tempat sampah, diikat gitu ya, dikumpulin jadi satu. Terus diambil lagi satu deh. Siapa namanya? Lupa. Ya, Haikal, ambil satu yang, nah, akan yang puding. Nah, kalau yang ini jangan Haikal yang jawab. Kalau ini yang luarnya itu sampah apa namanya? Non organik ya. Maksudnya kalau yang pudingnya jadi sampah organik ya. Jadi semua makanan yang bisa jadi busuk itu yang disebut organik. Kita manusia ini organik atau bukan? Organik. Kalau kita meninggal jadi busuk. Jadi kemakan sama tanah sama cacing gitu. Jadi semua jenis tumbuhan, makhluk hidup yang bisa mengurai, yang bisa busuk itu disebut organik. Sederhananya kayak gitu. Jadi teman-teman diingat kalau makan, kalau ada yang sudah makan, nanti bekas kulitnya itu jangan dibuang sembarangan, dibuang ke tempat sampah. Nah seperti ini contohnya. Nah kayak gitu terus tinggal diaduk. Kenapa dia harus diaduk? Supaya lebih cepat terurai. Sebenarnya ini salah satu yang paling lama. Kalau saya buang sampah ini paling lama. Nggak tahu kenapa. Jadi daun pisang itu lama banget ininya, Bu. Hancurnya. Bisa sampai kecuali. Cuman kadang waktunya itu kan tidak mungkin orang. Tapi kalau buah, misalnya habis acara hajatan lontong banyak gitu kan, jadi sampah itu paling lama sebenarnya mengurainya. Kayaknya struktur daunnya itu memang agak berbeda misalnya dibandingkan kayak daun-daun yang lain gitu ya. Jadi seperti itu ya, adik-adik ya. Kalau habis makan jangan dibuang, dicampur tapi dipilah, dibuang di kompos. Kalau nggak punya kompos, nanti pelan-pelan di rumahnya bikin. Nah, di depan rumah Pak RW itu ada ya kemarin ya, kita lihat itu ya. Itu tempat kompos yang gede itu ya Bu. Itu ya. Itu masih berfungsi kan? Masih. Ya, nanti kita coba mulai pelan-pelan ngobrolin. Jadi beri aplaus dulu buat Saida karena sudah berhasil membuat kompos. Kalaupun temannya nggak ikutan ya kayaknya. Iya, jadi ini, nah mungkin catatannya kalau bikin lagi yang kayak gini, wanginya itu nggak usah segede ini. Ini kayaknya pakai bor ya. Cukup pakai solder. Solder itu yang bisa panas, tinggal ditusuk-tusuk. Yang penting bolong. Tapi ini juga nggak apa-apa. Ini bagus loh. Ini udah bisa jadi satu tempat kompos juga. Cuman memang kalau dia diaduk akan keluar ininya itu. Tapi ini udah bagus. Kalau dilihat dari proses pembusukannya itu akan, ini sudah mikroorganismenya sudah mulai bekerja. Nah menariknya kompos ibu-ibu, teman-teman, adik-adik, kalau kita buang kulit jeruk, dia baunya memang aromanya jeruk. Nah kalau yang memang agak bau, kalau kita buang itu jenis protein, kayak ikan, daging yang nggak habis itu dibuang, nanti dia akan tetap menimbulkan aroma yang sedap. Oke, dari organik, sampah organik, kita ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Terutama Saida nih yang menolak, atau yang lain juga?
cukup sampah organiknya ya. Ya ini udah bagus loh, udah keren. Walaupun katanya ngerjain sendiri juga. Nah, tinggal dilanjutin lagi nanti sama Saida, jadi tetap buangnya di sampah dapurnya. Kalau ada yang di dapur itu, kalau ada bekas tempat wadah kayak apa namanya, yang dia bolong-bolong gitu loh, kan dia buat kalau dia jadi kayak model saringan, yang penting airnya bisa keluar gitu. Apa sih namanya, saya lupa gitu. Jadi itu bisa buat bekas nasi gitu, habis nyuci kan nasi jenis besek tapi dia yang plastik itu. Jadi kalau kita biasanya habis nyuci rice cooker itu kan, atau cuci piring itu kan banyak nasi yang sisa-sisa, itu bisa ditaruh di situ supaya dia nyangkut airnya gitu. Cuman saya lupa namanya apa, itu juga keranjang yang dia besek yang kalau sekarang dipakai besek sih orang itu kan. Kalau ada punya keranjang kayak gitu jangan dibuang, ditaruh aja di situ, taruh semua di situ. Nanti kalau udah mulai penuh dibuang di sini gitu. Nah, itu salah satu metode yang murah meriah. Sebenarnya mengompos itu tidak perlu banyak mengeluarkan biaya gitu. Jadi gunakan semua yang ada. Makanya saya menyarankan kalau sudah disir, nanti Saida sama teman-teman kalau udah mulai mengompos, kalau udah buang sampah organiknya, mau kulit jeruk, kulit mangga, bekas ayam kayak gitu, sayur, potongan sayur, itu langsung ditutup pakai bekas yang serbuk, kayu serbuk gitu, terus diaduk gitu. Sebenarnya ada beberapa tahapan, ada yang dibiarin gitu juga tetap busuk, tapi kalau dia diaduk itu lebih cepat pembusukannya. Nanti tinggal minta yang di tukang kayu, minta ambil gitu, gratis kok. Kalau saya sih di Tangerang masih gratis, nggak tahu sekarang di sini. Ngambil masih disuruh bayar kan? Belum ada di sini ya? Mungkin jauh ya? Ya kayak gitu. Yang tukang lemari, tukang kayu itu pasti punya. Agak jauh dari sini. Oh lebih enggak lagi. Ya. Itu kalau terkait dengan sampah organik. Jadi bagaimana kayak ember begini udah jadi Bu. Tinggal memang PR-nya kalau yang organik itu, kalau sudah jadi kompos, bingung mau dibuang kemana biasanya, kan penuh Bu. Kalau saya kompos begini nggak nyampe 2 minggu udah penuh sisa makanan gitu. Jadi kalau udah penuh kan kita harus buang, itu taruh di mana. Nah kalau punya ember seperti yang ini lagi tinggal dipindahkan. Kalau punya tanaman lebih bagus, tinggal ditaruh di pot tanaman supaya dia bisa menghidupkan tanah. Itu teman-teman, adik-adik, ada yang ditanyakan? Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita ngomongin sampah anorganik. Kemarin kita sudah ngomongin sampah organik, sekarang kita ngomongin sampah organik, anorganik. Oke, boleh lanjut Mbak Dena. Nah, ini saya mau kasih gambaran di Jakarta. Jadi kalau kita lihat seluruh sampah yang dihasilkan dari rumah, jadi sampah-sampah nih yang teman-teman atau adik-adik hasilkan dari rumah, sampah bekas plastik, minuman, kemudian apa lagi, kardus, kemudian sampah dapur, itu sebagian besar itu ditaruh di plastik, dibungkus, lalu dibuang di depan rumah sesuai kalau punya tempat sampah. Nah,
nanti ada tukang sampah yang angkut dibawa ke TPS. Biasanya begitu. TPS-nya di sini di mana? Itu TPA. Lapangan ya, ada. Nah, ditaruh di situ, nanti diangkut lagi sama mobil, truk, dumper, kemudian dibuang ke Bantar Gebang. Nah, rata-rata setiap hari menghasilkan 8.600 ton sampah yang belum dipilah. Semua dibuang ke Bantar Gebang. Jadi sederhananya 8.600 ton itu, bayanginnya gimana? Kira-kira sampah itu kalau ditumpuk 1 meter itu setara dengan stadion GBK. Gitu. Jadi setiap hari, karena di Bantar Gebang itu udah nggak punya lahan, ditumpuk aja terus naik, dikerok gitu. Jadi itu sampah dari sisa rumah tangga maupun industri. Kalau di industri biasanya mereka sudah ada pengelolaan, termasuk hotel, termasuk restoran, semua itu 8.600, termasuk sampah rumah tangga RT RW. Itu dibuang di Bantar Gebang. Jadi ini Bantar Gebang nih. Ini gambarnya Bantar Gebang. Setiap hari dibuang ke sini terus. Jadi dia seperti gunung terus karena tempatnya segitu aja. Gitu. Nah, setiap hari kalau di apa namanya? Di bayanginnya ya seluas GBK. Banyak apa banyak tuh? Dan itu 3 lapangan GBK. Banyak banget ya. Jadi kalau kita muterin GBK, pusing itu kita kebayangin muterin sampah aja. Capeknya luar biasa. Jadi itu setiap hari gitu. Bayangin. Jadi nah sekarang pengelolaannya ada yang disebut RDF. RDF itu dimasukin di dalam satu tempat terus dibakar gitu. Jadi itu yang jadi energi terbarukan gitu. Menurut, walaupun itu kontroversi, ada yang setuju ada enggak karena menimbulkan panas bumi kayak gitu. Tapi kita nggak ngurusin itu, biar Pak Pranowo yang pusing gitu ya. Nah kira-kira gitu. Di RT kita aja kita ngomonginnya. Jadi kalau di adik-adik semua, kalau memang habis makan itu pokoknya sampahnya dibuang langsung di tempat sampah, selesai di rumah tangga selesai, tapi tidak selesai di tempat lain. Pernah Bantar Gebang itu salah satu TPA di Lewi Gajah itu meledak. Itu betul karena dia ada gas metan yang terperangkap kemudian jadi meledak, dan itu hampir ratusan rumah yang jadi korban. Itu akhirnya kan sampah yang diangkut dari rumah-rumah itu nggak bisa masuk, jadinya sampah tertumpuk gitu. Jadi kembali lagi gitu. Nah di Bandung itu sudah mulai memberlakukan kalau sampahnya nggak dipilah nggak diangkut. Wah itu pemdanya dibilang kecil ya kecil. Kalau nggak dipilah saya nggak angkut, dibiarin di depan rumahnya. Ini udah dipilah belum? Oh ini organik. Oh ya, oke baru kita angkut. Tapi kalau masih jadi satu dia nggak akan angkut. Itu beberapa kabupaten daerah kelurahan ya di Bandung, belum semua gitu yang menerapkan kayak gitu. Nah itulah kenapa kita perlu bersama-sama mulai memikirkan nanti yang dilakukan Saida langkah kecil bikin kompos itu sudah sangat luar biasa. Oke lanjut. Nah ini rata-rata sampah yang kita hasilkan dalam sehari itu 600 kg per hari per RW. Kalau orangnya itu 1.200. Di sini satu RW berapa? 900. Satu RW di 900 orang. 900 kakak. Atau 900 kakak? 900 kakak. 900 kakak misalnya. Berarti kalau kakaknya rata-rata 3-5 orang ya harus pakai kalkulator. Nah jadi itu berarti bisa beberapa kali lipatnya dari 1.200 kan. Nah artinya RW berapa sih? RW 19
RW apa? Tugu Utara. Kelurahan Tugu Utara RW 19 itu kalau dengan perhitungan gitu bisa sampai 1000 di atas 1000 ya sampahnya. 3.600. 3.600 Berarti 3,6 ton sehari. 3,6 ton dalam sehari itu yang berakhir ke tadi Bantar Gebang. Betul. Jadi kalau adik-adik buang sampahnya masih digabung, ya nanti semua menumpuk di Bantar Gebang. Jadi itu rata-rata idealnya kalau 1.200 per orang, tapi kalau 3.200 ya akan kebayang berarti ada 3.200 kg. Oke, lanjut. Nah, ini adalah yang terjadi saat ini biasanya. Ada sampah rumah tangga ditaruh yang saya ceritakan tadi, kemudian biasanya kalau ini udah penuh, udah ditaruh tuh di bawahnya kayak udah penuh gitu. Nah, ini masih tercampur nih sampah kertas yang tadi gitu, sampah organik, bekas makanan, sisa makanan masih dicampur. Kemudian ditaruh di TPS, namanya tempat pembuangan sementara, yang nanti datang dump truck untuk ngangkut setiap hari. Bayangin kalau dump trucknya nggak ngangkut setiap hari, kebayangkan sampahnya. Nah itu setiap hari kan itu ya, karena pengelola bank sampah kan ini paham betul gitu. Nah kemudian diangkut ke yang namanya tempat pembuangan akhir. Kalau di sini itu di Bantar Gebang, kalau di Tangerang itu Rawakucing, di Bandung namanya Lui Gajah. Gitu. Jadi itu yang memang dibikin oleh pemerintah daerah untuk pembuangan sampah air. Sampah di Jakarta itu ribut terus itu antara dulu zaman gubernurnya Pak Sutioso dengan waktu itu siapa namanya gubernurnya zaman PKS itu, Dedi kalau nggak salah, itu ribut terus karena merasa Bantar Gebang kan ada di Bekasi ya. Sampah Jakarta itu kenapa dibuang ke situ? Gitu. Itu jadi ribut terus itu. Jadi nggak tahu bagaimana ceritanya gitu. Karena ini orang-orang Jakarta buang sampahnya gitu di Solo gitu. Itu di bawah pengelolaannya si Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat. Gitu. Nah, begitu karena nggak ada lagi lahan di Jakarta. Kan bingung mau dibuang di mana kalau di Jakarta. Nah, itu namanya tempat pengelolaan sampah, tapi bukan tempat pembuangan. Biasanya gitu. Di mana di sini? Di Waduk. Oh, di Waduk. Iya. Itu sampah organik, sampah anorganik. Oh iya, biasa. Gede mesinnya yang kayak naik terus nanti ada terus dipotong-potong itu, ada masuk di dalam mesin. Ya biasanya. Oh iya, biasanya itu sampah organik. Kalau pengelolaan sampah organik lebih kompleks pengelolaannya. Yang botol kayak gitu harus dengan udah dipilah-pilah, betul. Kalau yang begini udah langsung diambil. Iya, banyak yang kering. Belum sekolah kami. Oh, sekolah juga kita? Iya, bawa sekolah bawa. Oh, untuk prakarya? Bukan. Mengurangi sampah juga. Jadi cuman orang tua di komplain yang dia sekedar aja disuruh anak-anak itu. Nanti setiap anak kan bawa 3. Iya. 2. Orang tuanya harus komplain. Mungkin karena nggak ngerti. Itu nanti kita bahas Bu. Jadi ternyata Sekedar aja disuruh anaknya dulu. Mikir begitu. Biasanya pas anak-anak disuruh bawa 3. Kalau ada satu orang tua, kalau nggak ada ya minimal setengah. Jadi orang tua yang nyari. Karena kayak aku ada 2 orang tua, salah satunya anaknya juga. menarik nih yang disampaikan Ibu.
kalau ini 5 biji. 5 biji ya. Ini apa namanya, memang apa urusan sampah ini di kita ternyata memang pemahamannya itu masih betul-betul belum mendarah, ya belum paham ya. Nah, sama kejadian di bank sampah yang kami kelola juga. Jadi ada anak-anak yang sudah mulai ikut tapi dilarang. Nanti dong kamu kok jadi pemulung. Nah, sebenarnya ini yang mindset yang harus kita ubah. Nah, kita lihat di beberapa negara, misalnya kan negara Jepang itu malah ini jadi satu gerakan gitu. Dia malu kalau nggak ngangkutin sampahnya. Itu di Jepang gitu. Dan di Jepang itu sudah mulai memilah sampahnya ada 20 jenis. Kita di sini paling cuma 3 ya. Kertas, kardus, plastik sama plastik masih botol. Apalagi besi paling kaleng. Iya itu. Kalau di Jepang itu udah macam-macam lagi pemilahannya. Nah, sama banget yang kita alami juga Bu. Jadi ada beberapa anak-anak yang dianggap sebagai pemulung. Tapi dengan memberikan edukasi bahwa ini tuh bukan sekedar mulung gitu, tapi bagian dari gerakan misalnya untuk mencintai bumi misalnya begitu. Itu memang sulit, gampang memang sulit Bu. Gitu. Nanti kita cerita bahas tentang masalah itu bagaimana caranya. Nah, oke lanjut. Nah ini yang sebenarnya bisa bisa dipikirkan karena bank sampah di sini sudah ada. Ada yang disebut ekonomi sirkular. Gitu. Jadi ekonomi sirkular itu sebenarnya bagaimana mengelola sampah yang kemudian bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi nilai tambah. Gitu. Nah, kalau kita lihat yang pertama organik itu jadinya kompos. Semua jenis yang dibuat oleh saya dan teman-teman ini bisa jadi kompos. Kemudian kita tidak beli lagi yang namanya kompos pupuk gitu. Karena ini jadi bagian yang bisa menyuburkan tanaman kayak gitu. Itu yang membedakannya sebenarnya. Kalau kita mau melakukan dengan konsisten dan berkelanjutan gitu. Jadi kalau ini dilakuin terus nanti tanahnya buat apa? Tanahnya kita nggak harus beli tanah. Kalau di saya di Tangerang itu mau nanam, saya harus beli tanah juga. Satu karung itu harganya sekitar 10 sampai 12 ribu satu karung tanahnya. Padahal sebenarnya kalau kita kelola dengan baik, kita perlu beli tanah cukup dengan serbuk, ya serbuk maksudnya nanti jadi tanah juga, kompos itu jadi tanah gitu, itu udah bisa jadi buat nanam apapun, atau bahkan kalau ada tanaman kayak pepaya ini di depan, udah lempar aja di kiri kanannya, itu akan jadi menyuburkan tanah. Kemudian ada yang disebut sampah anorganik. Nah, anorganik itu seperti yang tadi saya sampaikan ya, pokoknya yang tidak bisa diurai, tidak bisa dia busuk begitu kalau gampangnya. Itu bisa jadi nilai juga. Nah, lihat aja tuh sekarang orang-orang Madura, tuh kan pemulung, kelihatannya aja begitu. Wah, rekeningnya gendut tuh, badannya aja kurus, tapi rekeningnya yang gendut. Nah itu lihat aja, saya lihat tuh. Nah, menariknya si siapa namanya, mantan suami istrinya penyanyi dangdut itu, yang di Tangerang yang rumahnya gede. Oh, Musdalifah. Musdalifah itu suaminya siapa ya namanya penyanyi dangdut? Siapa Bu? Sapinya Musdalifah Bu. Nasar kan penyanyi dangdut Nasar. Dulu Musdalifah itu ngumpulin, ya suaminya ngumpul apa? Nasarnya apa? Suami utamanya. Jadi Musdalifah ini kan kaya raya di Tangerang tuh, rumahnya gede banget, gedung gede kayak istana gitu, rumahnya. Nah, almarhum suaminya itu dulu ya kerjaannya bilang gitu, ya nah
Kenapa? Dia itu nggak perlu modal. Pelapak itu nggak perlu modal. Modalnya apa? Ngomong. Punya sampah nggak? Udah bang, ke sini saya bayarin gitu. Nanti lama-lama orang akan nganterin sampahnya gitu, dan kalau tahu ada duitnya dia pasti akan nganterin gitu. Nah, dengan modal kayak begitu, ngomong-ngomong segala macam, lama-lama kemudian jadi gede gitu. Jadi kalau ngelihat model pelapak itu memang berantakan itu, tapi kalau ngelihat duitnya tidak berantakan. Itu luar biasa, dan itu sebenarnya yang dilakukan oleh, walaupun sebenarnya mungkin pelapak itu dia kita belum tahu ya apakah kemudian nanti sampahnya itu didaur ulang gitu. Kalau beberapa tempat memang sampahnya itu akan digiling, misalnya sampah plastik, coba mana yang seperti ini itu di apa namanya, digiling jadi biji plastik gitu. Dari biji plastik yang harganya itu bisa biji plastik itu 12 sampai 15 ribu kayak gitu. Nah, itu yang disebut bagaimana caranya membuat barang-barang yang tidak berharga menjadi nilai tambah. Nah, ada yang konsep pemulung seperti ini, ada yang konsep bank sampah. Nah, yang bank sampah ini biasanya dikelola oleh tingkat RW. Jadi tingkat RW bikin bank sampah, kemudian bank sampah itu disosialisasikan ke warga untuk datang menjualkan ke bank sampahnya sesuai dengan hasil pilahannya gitu. Misalnya jenis botol ini gitu ya, dipilah sendiri. Walaupun saya sendiri juga dari 8 RT itu masih ada juga yang belum pelan-pelan mulai memilah gitu. Jadi sebenarnya masih dicampur kayak begini. Kalau dia sampahnya seperti ini Bu, itu harganya per kilo hanya 3.000 segini ya. Tapi kalau ininya dicopot, ininya dicopot, jadi di tempat saya dibelinya gitu. Nah, turun, ya kadang itu harganya juga fluktuatif gitu. Nah, itu jadi kalau sebenarnya kita bisa mengelola dengan baik, maka sebenarnya sampah-sampah itu bisa jadi duit gitu. Itu duit lupa gitu sebenarnya, di luar sebenarnya memang penghasilan utama. Tiba-tiba punya tabungan, dan makanya bank sampah itu biasanya dibuat ada sistem pencatatannya. Misalnya hari ini nyetor Ibu Saida misalnya nyetor dapat 1 kilogram sampah plastik dicatat, nanti harganya berapa begitu. Terus kayak gitu. Nah, dengan pengelolaan manajemen bank sampah yang bagus, sebenarnya itu sangat membantu pengelolaan sampah di tingkat RW. Nah, Jakarta itu punya bank sampah se-Jakarta itu sekitar 2.300-an, tapi yang aktif paling 1.500-an gitu. Jadi selebihnya yang mati suri ya, karena macam-macam lah. Tidak ada yang ngurusin, warganya sudah mulai jenuh, itu macam-macam. Nah, nanti kita ngobrol mengenai bank sampah di sini gitu. Nah, kemudian dijadikan materi daur ulang. Daur ulang itu bermacam-macam Bu, bisa dijadikan plastik lagi. Kalau di Tangerang itu ada satu pabrik yang memang khusus beli untuk dijadikan botol kembali kayak gitu tuh banyak gitu, yang dari biji-biji plastik gitu. Ada juga yang dibuat nilai seni gitu ya. Ini dari tutup botol gitu, kemudian jadi nilai seni gitu bagi orang beberapa yang suka seni itu akan dibuat sedemikian rupa. Nah, tutup botol yang seperti ini kelihatannya tidak ada harganya, ternyata coba buka di Shopee berapa harganya? 500 kan di Shopee. Jadi ada yang ngejual dan itu laku gitu. Sebenarnya kita tidak kepikiran aja gitu, orang mau jual beginian gitu, tapi laku. Ada sampai 10.000 saya lihat dia udah terjualnya gitu. Jadi melalui kita tidak punya modal ya, tidak perlu modal gitu, hanya cari kemudian ditaruh di marketplace, jual itu ada aja yang beli. Kira-kira orang beli itu sebetulnya untuk apa Bu?
kebayangnya? Untuk apa? ada prakarya. Ya, betul. Jadi orang tua yang males ngumpulin duit, dia akan beli. Iya, kalau kita rajin dan beli, sebenarnya kumpulin aja. Gitu. Dan kalau dijual di bank sampah, ini harganya 3.000 per kilo. Per kilo. Sama harganya. Kalau di daerah kemarin itu Nah, iya, kira-kira segitulah. Gitu, jadi 2.000 sampai 3.000. Jadi sebenarnya kalau sampah anorganik ini betul-betul kita maksimalkan melalui bank sampah, maka sebenarnya semua bisa jadi ada tadi mengurangi sampah di RW, yang kedua bisa jadi bagian untuk tambahan buat warganya gitu. Nah, yang selanjutnya residu. Ini yang agak berat nih. Kayak jenis residu itu apa? Baterai, apalagi itu ya, yang jenis residu itu memang pengolahannya B3. Elektronik. Ya, yang diangkut ya itu semua dibuang TPA, dan itu kan kita nggak tahu itu di TPA numpuk semua sampah-sampah jenis apa. Nah, ini adalah situasi sampah di kita gitu. Jadi tergantung kita mau seperti apa. Nah, kalau saya lihat di sini kan sudah ada bank sampah nih. Nanti kita ngobrolin lagi bagaimana supaya bank sampahnya lebih mulai diperkuat begitu, dari sisi pengumpulannya, bagaimana cara mensosialisasikan lagi keluarga, nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, lanjut. Nah, ini karena ada yang baru ya, saya tetap harus pengen tahu gitu, teman-teman bisa bantu Mbak Sandy untuk bagikan meter plan. Kita tulis-tulis lagi ya Bu, biar nggak ngantuk. Nih. Satu. Oke. Semuanya dibagiin dulu. Yang bisa nulis silakan. Kamu bawa pulpen Ada ya? aja udah bisa nulis belum? Nggak bawa pulpen, kalau pulpen habis ya kak? Yang ada di kecil belum. Ada nih, kasih dulu bagian pulpen nih kak. Bisa nulis aja ya. Ya, ini tuh semua nih. Ya, ambil tuh pulpennya tuh satu. Ya, kita pelajari. Nih kalau kurang nanti minta lagi ya, kertasnya ya. Oke, yang pertama pertanyaannya, apa itu atau apa yang diketahui tentang bank sampah? Jadi kan di sini udah punya tuh. Jadi adik-adik yang mungkin belum pernah lihat atau belum tahu bank sampah atau tahu gitu, silakan ditulis saja. Nggak tahu gitu juga nggak apa-apa. Jadi tidak usah dipaksakan harus tahu gitu. Jadi apa yang diketahui tentang bank sampah? Pulpennya gantian, boleh gantian ya. Jadi pertanyaannya apa yang kamu ketahui tentang bank sampah? Ya. Nggak tahu nih. Kalau tahu dijawab, kalau nggak tahu tulis tidak tahu nggak apa-apa. Ini nggak salah nggak bener ya. Ya. Pokoknya ditulis saja. Nggak usah googling. Nggak usah ya. Setaunya aja. Ya kan? Apa yang kamu ketahui tentang bank sampah? Kamu tahu nggak bank sampah itu apa? Apa sih bank sampah? Coba. Bank sampah. Tahu nggak? Nggak apa-apa, tulis saja. Kalau nggak tahu, tulis saja nggak tahu. Gitu. Hah? Oh nggak apa-apa. Di sini nggak disetrak kalau salah. Salah, nggak ada salah nggak benar ya. Ya, kan cuma nanya tahu apa enggak. Gitu. Ya. Yang tahu boleh dijawab, yang nggak tahu tulis saja saya tidak tahu.
Namanya jangan lupa ya. Oh, dikasih nama. Kasih nama. Ya, dikasih nama sama umur boleh? Kasih umur? Jangan. Oh, jangan. Dua juga boleh, nggak apa-apa. Oh, Mendy, minta. Minta apa lagi? Kurang. Nih. Ini. Jauh-jauh amat. Nah, Boleh, langsung nempel aja. ya silakan. Nah, kita boleh Sudah tempel. ditempel. Oke. Apa ya tadi ya? Jangan lupa namanya ya. Ya, yang sudah boleh ditempel. Tengah. Kira-kira pada tahu nggak ya mau sampah itu apa? Nanti hasilnya ada di situ nih. Kita akan lihat guys. Nih adik-adik kita nih. Ya. Ini juga ada, keluarga ini juga ada. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya, tempel. Yang sudah boleh ditempel. Tulis aja nggak apa-apa, kamu kalau tahu banyak tulis aja yang banyak. Oke, sudah semua. Kita tempel Mendy. Kenapa? Kita tempel di. Di papan tulis. Ya. Oke, semua ya. Ya, benar. Oke, kita baca ya, Ibu
Adik-adik sekalian, yang pertama Alfian. Bukan ini. Oh, sip, mantap. Bisa nulis ya? Oh, ini tulisannya kalau oke, Tasya nggak tahu, Alfian nggak tahu, Mahal Nana apa ini? Tempat buang sampah. Kemudian ini bank sampah adalah penampungan sampah, Siva. Yang saya ketahui tentang bank sampah, tempat penjualan barang bekas atau rongsokan. Oke. Bank sampah, tempat penjualan sampah yang sudah dipilah. Nurul, tempat sampah yang sudah atau dijajan. Nurul, mana Nurul? Nurul dia, saya. Oh, oke. Ya, bagus. Jadi tempat sampah yang sudah terurai. Oke. Sistem pengelolaan sampah dengan mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah dari masyarakat untuk ditukar dengan uang atau barang. Oke. Ini Nur. Terus selanjutnya memilah sampah organik, anorganik. Kalau organik untuk pupuk, anorganik bisa dijual. Barang bekas menjadi nilai tambah. Tempat pengelolaan sampah yang biasanya terdapat di wilayah pemukiman RW. Sistem pengelolaan sampah yang bekerja di perbankan. Oke. Jangan dibayang-bayang ya. Bank penyimpanan sampah. Gak tahu. Bank sampah adalah penampungan sampah. Gak tahu. Penyimpanan sampah dan pengelolaan sampah. Pengumpulan sampah. Oke. Berarti yang data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Nah, ini Nur. Siapa Nur? Oke, bisa diceritain nggak ini apa nih? Yang ditulis terus nanti ditambahin apa? Sistem pengelolaan sampah dengan mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah itu maksudnya dipisah-pisahin dari masyarakat untuk ditukar dengan uang atau barang. Oke, menarik. Jadi ini ya, jadi dipilah kemudian bisa ditukar jadi uang atau barang. Udah pernah jual ke bank sampah? Belum pernah. Terus tadi udah. Ini siapa? Alfiana. Oh, bisa dijelasin nggak ini apa? Misalnya yang anorganik apa? Mantap, apa lagi? Kaleng. Oh iya, udah pernah jual ke bank sampah? Belum, tapi tahu ya. Ada ini namanya Alfiana. Oh, oke. Jadi ada yang sudah paham apa bank sampah, ada juga yang belum
sekarang kita sama-sama mendengarkan kira-kira bank sampah itu apa sih. Jadi bisa dipindahkan dulu. Oke. Nah, kira-kira ini bank sampah seperti ini. Jadi adik-adik, tolong diperhatikan, Saidah. Iya. Nah, kira-kira itu bank sampah seperti ini contohnya. Jadi, bank sampah itu kalau lihat ini sebelah kanan ya di sini ya. Yang punya RW ya. Ada yang pernah lihat bank sampah di sini belum? Udah, selain Saidah, siapa lagi? Adek? Bapak udah pernah lihat? Itu isinya apa? Kompos ada? Iya. Nah, terus apa lagi? Kaleng bekas, kardus. Nah, itu. Betul. Jadi bank sampah sederhananya begitu. Kalau kita lihat nih, ada orang yang sedang ya, ini nih sampahnya itu udah dipilah ya, ibu adik-adik. Jadi nggak boleh terus dibawa ke tempat sampah, nggak. Jadi udah dipilah. Ini apa ini? Kalau ini, kalau ini nih. Gitu. Jadi semuanya sudah dipilah. Gitu. Kemudian datang ke bank sampah. Nah, nanti secara proses setiap warga yang datang itu dicatat. Biasanya kalau punya laptop langsung dicatat di laptop, atau punya kertas manual gitu, nanti dicatat. Misalnya Saidah bawa sampah 1 kilogram plastik, dicatat. Kemudian ada harganya. Biasanya beberapa tempat sampah karena harganya naik turun, itu dikosongin dulu. Nanti ditulisin harganya 3.000, pas dijual 2.000, rugi bank sampahnya. Gitu. Jadi dikosongin dulu biasanya. Nah, setelah ditimbang, biasanya pakai penimbangannya apa di sini, Bu? Digital. Atau timbangan? Ada timbangan itu. Berarti yang diputar-putar itu ya? Iya. Oh iya, itu juga kalau dari akurasinya memang lebih bagus. Ya, gantung gitu. Walaupun agak lama prosesnya, karena dia yang gantung kan? Bukan yang putar-putar, jadi kalau mereka ada kayak pinjam itu. Digital Itu, namanya. tapi digantung. Tapi digantung dia? Iya. Oh, oke. Timbangan laundry ya, Bu ya? Timbangan laundry kiloan. Oke. Nah, ditimbang nanti setiap, misalnya ditimbangnya itu udah sampah yang dipilah-pilah terus gitu, kemudian plastik, kaleng ditimbang, kemudian dimasukin ke bank sampah. Untungnya di sini punya bank sampah, punya gudang. Tempat saya kagak ada gudang, pusing gitu. Jadi bagus, di sini sudah ada gudangnya, tinggal nanti menggerakkan bagaimana itu yang mungkin kaya ya. Jadi menggerakkan siapa yang mau jadi ikutan ngurusin. Biasanya bank sampah ini yang ngurusin kan ada yang mau repot gitu. Ya. Gitu. Nah, bagaimana nih pemuda nanti remaja bisa ikutan ngurusin gitu. Nah, kan kayaknya ini kalau dilihat satu lingkungan RW ini pada jaraknya jauh-jauh nggak, Bu? Nah, apa masih dekat gitu? Bawahnya tinggal bawa datang ke sana. Paling jauh berapa meter? Ada 100 satu RW? Adanya kemarin udah pas berapa itu, jadi di antara warganya paling pasti saling ngobrol. Nah, kalau ini mungkin lagi kesepian ya. Kesepian di sini. Kalau bapak ini ngobrol gitu. Kayak ini zaman COVID dibangunnya, gambarin pakai masker ada itu. Jadi oke, lanjut. Nah, secara teorinya itu bank sampah fasilitas yang untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R. 3R itu apa? Ada yang disebut reduce,
mengurangi reuse, menggunakan kembali, satu lagi recycle atau daur ulang gitu. Jadi sederhananya kalau ini harus di apa namanya, ditanamkan. Beberapa produk sebenarnya yang dibuang di tempat sampah itu masih bisa digunakan kembali. Jadi ada panci masih bagus dibuang Bu sama ibu-ibu. Terus ini masih bagus, boleh saya pakai, boleh ambil gitu, gratis gitu. Jadi sebenarnya bisa digunakan kembali. Tidak semua barang itu bisa dibuang gitu. Jadi ada yang bisa digunakan kembali gitu. Nah itu pentingnya kenapa di bank sampah nanti dipilah-pilah lagi. Kemudian ada yang bisa didaur ulang. Nah kalau kayak plastik yang saya pakai tadi ini bisa didaur ulang. Didaur ulang jadi biji plastik, kemudian dikembalikan lagi sebagai bentuk plastik. Dan itu ada perusahaan yang mengelolanya. Kalau yang mengurangi, jadi semuanya sampah-sampah sebenarnya kan semua sampah juga itu tidak harus kita buang di tempat sampah ya. Misalnya kalau sampah anorganik, sisa bekas makanan itu bisa kalau orang-orang zaman dulu itu dijemur. Masih jemur ini enggak? Bekas nasi sisa masih ada ya? Saya ya, itu dijemur, tadi buat jadi pakan, entah jadi apa, entah. Jadi bisa mengurangi sampah yang harusnya berakhir di tempat pembuangan akhir, jadi kehidupan kedua buat si sampah tersebut gitu. Nah yang kedua, bank sampah ini salah satu cara paling efektif untuk memilah atau mengurangi sampah, digerakkan tapak atau digerakkan masyarakat gitu. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan oleh ibu-ibu melalui bank sampah itu salah satu paling efektif, paling bagus. Jadi bank sampahnya memang harus digencarkan lagi. Salah utama di bank sampah itu belum jadi gerakan. Jadi maksudnya bank sampah itu yang aktif ya itu aja Bu biasanya. Gitu. Belum jadi sebuah ayo nih kita harus milah sampah karena sampah ini sudah meresahkan gitu. Kita apa namanya kalau kita nggak buang sampah itu malah malu gitu. Maksudnya nggak datang ke bank sampah malah malu gitu ya. Kita nggak bawa sampah kita ke bank sampah itu malah jadi kayak kurang sehat gitu. Nah itu ya, itu kalau ada yang kurang berarti memang ya kalau masih buang sampah depan rumah nggak dipilah, ya memang sampah ini belum dilihat sebagai sesuatu yang ke depan akan menjadi apa dampaknya terhadap kita atau lingkungan kita gitu. Jadi belum menjadi gerakan karena mungkin juga dari sisi apa namanya orang yang bergerak ya Bu ya. Yang bergerak di bank sampah ini ada berapa? Pengurus inti 7. 20 Lebih 21. ibu-ibu PKK loh. 21. Iya, ada 3 kelompok ya. 3 kelompok. Yang aktif betul-betul berapa? Ya itu ada semua itu sebelum selesai semuanya habis setiap hari. Karena ada yang di dapur sekarang Dapur kan pada kerja jadi Cuman yang nganternya kali ya? yang ngantar yang ngadu. Oh kalau itu mah Yang bawa sampah ke sana? kami juga ibu-ibu kan mau kompor sampah motor kalau untuk bersama. Ya semuanya ya? Ya kalau kami mah cuma kompos ibu-ibu. Kalau yang sampah kami juga di banyak juga yang ngantar di situ. Cuman kan karena apa karena Pak Irul kan banyak kerjanya, jadi namanya kan kalau istilahnya yang mau ya proses itu kan butuh duit ya gitu. Jadi di sini juga banyak yang lapak, banyak lapak di sini, tapi bukan berupa kayak bank sampah, Pribadi maksudnya. Iya, kalau Pak RW kan memang bank sampah. Ya, itu yang membedakan lapak sama bank sampah. Bank sampah. Kalau bank sampah
itu dikelolanya nanti kembalinya ke masyarakat sendiri. Iya. Kalau rapat itu ya udah. Iya, perorangan banyak kalau perorangan di sini kan. Nah yang ayo nih kalau di pengalaman bang Safa saya itu karena nggak punya tempat seperti ini, jadi saya jadwalkan penimbangan itu setiap bulan akhir bulan. Saya beli di akhir gitu. Terus nanti misalnya diatur lagi, ini yang jenis plastik, ini jenis kardus. Biasanya bank sampah itu dimasukin semua aja, jadi kelihatan kumuh. Jadi satu itu akan jadi tempat sarang apapun gitu ya, yang sebenarnya juga nanti tidak terlalu bagus gitu. Nah, kalau ada tempat tinggal didesain mana yang kardus, mana yang besi, mana yang kaleng, mana yang itu akan sangat menarik. Dan memang yang penting tadi bagaimana sistem mencatatnya. Nah, yang terlupakan biasanya, ya banyak bank sampah di RW itu ada beberapa di tempat saya. Karena sistem pencatatannya itu cukup lambat, jadinya nasabahnya pada pindah. Iya. Gitu. Karena dia nggak tahu saldonya berapa. Dan kalau mencairin susah agak lama gitu. Dan itu juga soal saya jadi jualnya ke sini aja cepat. Nah, makanya mungkin banyak juga yang akhirnya memilih ke pelapak. Iya. Ada langsung keluar cair gitu. Nah, kalau bank sampah itu tidak. Jadi kalau sistem tabungan kan, karena ada orang yang butuh gitu sebenarnya. Nah, kalau di lapak udah. Nah, bedanya di lapak sama bank sampah biasanya itu soal harga. Lapak itu biasanya anjlok. Iya. Kalau bank sampah dia harganya lebih baik gitu. Saya udah bandingin di beberapa lapak-lapak di Tangerang. Tapi saya nggak tahu di Jakarta ya, nanti dibandingin aja harganya gitu. Dan itu jadi soal yang paling pertama kenapa saya taruh belum jadi gerakan, karena ini kalau ada pengurusnya yang ngasih edukasi tentang bank sampah itu kan nggak ada ya, kecuali mungkin di rapat-rapat RT kan, Iya. itu ya si Pak RW-nya manggil, ayo ngumpul sekaligus mungkin disosialisasi. Tapi misalnya ayo bagaimana warga-warga semuanya harus milah, itu lewat ketua RT-nya. Jadi penekanannya lewat ketua RT-nya gitu. Jadi kalau Tulis namanya berarti harus datang. dari sini dulu nih. Nagita terus adek. Hah? Leni. Terus hah? Siva. Leni, Siva. Oke. Alfia, oh tadi sudah nih Alfiana, anggota Alfiana. Nanti besok bagi-bagi. Iya, nanti ditambahin. Terus Kayaknya siapa yang dulu? ketua Ikal harus dibantu Alfiana juga nih. Terus siapa lagi? Lagi kan di sana dulu. Ini siapa namanya? Jakarta. Hah? Jakarta. Kenapa? Sudah tidak? Jadi kayaknya dia nggak ada sepatah-kata pun. Tidak berdengar dia. Makanya kita tanya. Oke. Berarti nanti yang di belakang. Rizky. Ini kayak gitu nih. Kalian jangan takut cuma ngobrol. Ya. Sama-sama bu, sama-sama. Jadi kalian yang itu yang Ya. bilang, jual, recycle. Nanti kita atur sistem. Sebenarnya ini jadinya pembina nih, semuanya pengawas. Ibu-ibu ini ya. Ada lagi. Siapa? Ani, jangan mengelak. Malam juga bisa, woro-woro. Iya. Kerja. Satu lagi sini. Pembina dan pengawasnya. Ya. Hartati. Oh iya. Wah. Siap. Oke. Oke, ini ya. Jadi Kan saya bilang juga itu dari sana sampai ke depan ke RT kita. boleh pengawas. Kan kita sudah RT kan semua dapat stok itu kan 12 RT. Kenapa harus cuma kemarin dia malam hari paling ini telepon dia datang. Nanti biar woro-woro biar masuk namanya jadi pengawas. Sip. Sip. Oke. Ada lagi? Ada.
Udah ngantuk. Udah ngantuk. Terima kasih banyak ibu-ibu, adik-adik partisipatifnya, semangat betul ya. Mantap. Jadi kita besok ketemu lagi untuk ngobrolin struktur lebih detail, tugasnya ngapain aja. Nanti kita atur tugas-tugasnya ya. Yang kedua praktek peningkatan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampah sepenuh hati. Ulang sekali lagi. Bang sampah sepenuh hati. Mantap.